Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Kenapa begitu hebat sekali 10 Zulhijjah ini? Mungkin pertanyaan muncul di dalam benak kita. Ternyata tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan 10 Zulhijjah itu di dalam salah satu suratul Fajr. Mari ikuti wal fajr walayalin ashr. Apa arti walayalin ashr? Malam-malam yang 10. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan malam-malam yang 10 itulah yang dikatakan Ashrul Hijjah, 10 Zulhijjah. Jadi kalau sesuatu sampai Allah Ta'ala bersumpah dengannya, ini merupakan suatu yang istimewa, tidak biasa. Jadi cukup ini kira-kira ketika Allah Ta'ala bersumpah dengan 10 malam yang dikatakan oleh para ahli tafsir, itulah yang dimaksud dengan 10 Zulhijjah. Ini cukup merupakan penggugah atau motivasi bagi kita untuk melakukan amal soleh. Kemudian setelah diteliti, baru kita paham bahwa semua manasik haji itu terkumpul dalam 10 hari Zulhijjah. Ayo kita hitung sama-sama. Biasanya manasik haji, dan ini merupakan ketentuan syariat. Tanggal berapa mulai manasik haji? Setelah orang berkumpul di sekitar wilayah haram. Tanggal berapa? Tanggal 8. Itulah yang dikatakan dengan Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9, Yaumu Arafah. Tanggal 10, Yaumun Nahar. Jadi, tanggal 8, yang dikatakan dengan Yaumut Tarwiyah, jamaah haji berbondong-bondong berangkat dari tempatnya masing-masing ke Mina. Dan inilah awal dari manasik haji. Ya, yang dari Makkah ataupun dari sekitarnya, dari jauh-jauh mereka berhitung, tanggal 8, mereka semuanya sudah kumpul di Mina. Masya Allah, Nabi kita SAW melakukan ini. Dan Nabi mengatakan kepada umatnya, khudhu anni manasikakum. Ambil kamu dariku manasik haji kamu. Ya, artinya apa yang kulakukan dalam pelaksanaan haji itu, lakukan. Jangan kamu tinggalkan karena kelalaian atau bermalas-malas. Mengikuti sunnah Nabi itulah yang paling utama. Jadi jamaah haji berkumpul pada tanggal 8 itu di Mina. Dan mereka bermalam sehari semalam. Ya, dalam hitungan 5 kali sholat berjamaah. Mereka berangkat dari tempatnya mungkin di Makkah atau sekitarnya pagi. Sampailah di Mina itu sebelum zuhur. Nah, sholat pertama yang mereka lakukan di Mina itu mulai sholat zuhur. Asar, maghrib, Isya, subuh. Nah, ini schedule-nya nih ya. Schedule manasik haji tanggal 8. Dan sholat yang dilakukan oleh para jamaah itu bentuknya sholat qasar, tidak jamak. Unik. Qasar tetapi tidak jamak. Maksud qasar itu apa? Yang bisa dipendekkan jadi dipendekkan. Yang 4 menjadi 2. Yang 3 tidak mungkin jadi 1,5. Yang 2 tidak mungkin jadi 1. Jadi yang bisa di qasar itu adalah sholat yang 4 rakaat. Jadi mereka sholat di Mina itu pada tanggal 8, zuhurnya 2 rakaat pada waktu zuhur. Perhatikan, pada waktu zuhur. Sholat asar 2 rakaat pada waktu asar. Jadi tidak menjamak. Sholat maghrib 3 rakaat pada waktu maghrib. Sholat isya 2 rakaat pada waktu isya. Sholat subuh, berarti subuh tanggal berapa? Tanggal 9. 2 rakaat di Mina. Jadi ini sudah menjadi kegiatan jamaah haji pada tanggal 8. Nah, pada tanggal 9 yang kita sebut dengan Yaumu Arafah. Yaumu Arafah, hari Arafah, hari yang amat istimewa.
Jemaah haji pada tanggal 9 itu dari Mina bergerak menuju Arafah. Di Arafah mereka melakukan wukuf. Biasanya setelah selesai sholat duha, berangkatlah dari Mina, sampailah menjelang zuhur di Arafah. Memang kewajiban zuhur atau waktu wukuf di Arafah itu mulai dari waktu zawal. Waktu tergelincirnya matahari, maksudnya zuhur. Terus berlangsung sampai waktul ghurub. Waktul ghurub itu maksudnya waktu terbenamnya matahari. Nah inilah yang dikatakan waktu wukuf. Jadi selama dari waktu zawal sampai ke waktu ghurub, seseorang masih sempat berada dalam waktu itu di Arafah, maka hajinya sudah sah. Nah, jadi mereka seharian penuh di Arafah. Kan gitu ya? Lalu malamnya sesudah ghurub, ya, mereka pun bergerak. Di Arafah sholatnya bagaimana? Jamak dan qasar. Zuhur dan asar digabung pada waktu zuhur. Nah, kemudian sampai waktu ghurub, tiba waktu maghrib, mereka pun bergerak menuju Muzdalifah. Berarti malam tanggal 10. Mereka pun berhamparan di bumi Muzdalifah. Masya Allah. Ya. Berapa juta manusia. Ya. Mereka menginap. Boleh kita sebut penginapan paling luas sedunia. Itu namanya bumi Muzdalifah. Penginapan paling luas seluruh dunia. Ya. Dan pengunjungnya paling banyak sedunia. Lalu mereka pun di sana melakukan sholat maghrib dan isya berjamaah, jamak takhir. Lalu mereka pun rebahan, tidur. Tengah malam mereka pun sholat, bermunajat, tahajud, ya, mendekatkan diri kepada Allah, memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya masih di dalam tanggal berapa ini? Ya, masih malam tanggal 10. Yang kita sebut adalah sebagai malam-malam ataupun hari-hari yang sangat istimewa 10 Zulhijjah. Jadi ibadah haji itu terkumpul pada 10 hari itu. Paginya setelah sholat subuh, kemudian mereka pun sarapan pagi, lalu sebentar berzikir, duha, ya. Kemudian mereka pun bergerak menuju Masy'aril Haram. Dari Masy'aril Haram mereka pun kembali menuju Mina tanggal 10 yang disebut dengan Yaumun Nahar. Jadi tanggal 10 itu Yaumun Nahar. Kalau di luar bumi haram, ya kita tanggal 10 itu namanya kita bilang Yaumul Idul Adha, hari raya Adha. Nah, jadi jemaah haji mereka pada tanggal 10 itu bergerak menuju Mina kembali untuk melempar satu jamrah, Jumratul Aqabah. Kemudian setelah melakukan Jumratul Aqabah mereka pun ya menyembelih, itu disebut dengan an-nahar. Nahar itu artinya penyembelihan, yang menyembelih unta, yang menyembelih kambing. Setelah itu mereka pun tahallul, boleh berganti pakaian, ya, artinya menggunting rambut dan seterusnya, bebas melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan pada selama waktu hari-hari berihram, kecuali yang tidak boleh adalah nikah. Lalu setelah itu, ini tanggal 10, sorenya mereka pun menuju Makkah kembali untuk melakukan tawaful ifadah. Nah, jadi kalau begitu betul, semua amaliyah haji, semua manasik haji itu terkumpul pada 10 hari Zulhijjah. Makanya begitu istimewa ini 10 Zulhijjah. Oleh karenanya kita harus betul-betul bersungguh-sungguh. Bagaimana dengan kita yang tidak pergi haji, tetap mengisi 10 Zulhijjah dengan berbagai amal soleh.
Di antaranya bertakbir. Ya, kita bertakbir. Kemudian begitu juga pada hari Arafah itu, Yaum Arafah, kita melakukan puasa Arafah yang pahalanya begitu besar, disebutkan menghapuskan dosa selama 2 tahun berturut-turut. Shaumu Yaum Arafah yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, berpuasa pada hari Arafah itu akan menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Jadi siapa yang tidak mau dosanya dihapuskan, itu terjadi pada hari Arafah. Nah, pada tanggal 10-nya kaum muslimin di luar tanah haram melaksanakan apa? Salat Id, salat Idul Adha, takbiran. Ketika kita pergi untuk salat Idul Adha, bagaimana? Sunnahnya tidak dulu sarapan. Nanti sarapan setelah selesai sholat seluruhnya, selesai sholat Idul Adha, pulang ke rumah baru sarapan. Maka selesailah ibadah, lalu menyembelih juga pada tanggal 10 itu. Menyembelih udhiyah, menyembelih kurban. Dan menyembelih kurban ini adalah ibadah yang luar biasa, hebat dan dahsyat yang tidak pernah diabaikan oleh kaum muslimin dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi sulit kita tetap berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima udhiyah kita dan membalasnya dengan pahala yang luar biasa karena itu dilakukan pada 10 Zulhijjah dan begitu juga di dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengasihani, memberi rahmat, kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.